Dengan tewasnya Christopher sebagai salah satu hunter tingkat nasional di negaranya, membuat mereka kehilangan kekuatan yang sangat besar tentunya. Dan pasti negara akan melakukan segala hal untuk menangkap sang pelaku sekaligus dalang dari pembunuhan itu. Biro Hunter Amerika sangat ingin menjaga hubungan baik dengan Hunter Sung Jin-woo dari Korea. Maka dari itu, mereka sekarang ingin memberitahukan informasi ini terlebih dahulu pada Sung Jin-woo sebelum nanti mereka akan mempublikasikannya. Tanpa peduli siapapun, mau itu hunter biasa ataupun hunter peringkat tinggi, pasti akan merasa malu jika wajah ayah mereka tiba-tiba menjadi sebuah pembahasan. Dalam hati Sung Jin-woo pun dia berpikir jika ayahnya sudah mati 10 tahun yang lalu di dalam dungeon, dan apakah mungkin jika saat ini dia keluar sebagai monster dari dalam dungeon. Sang pengawal sempat menanyakan keadaan Adam di sana. Namun Adam berkata jika dia baik-baik saja dan itu wajar jika hunter Sung Jin-woo merasa kesal. Dalam hati Adam White dia sangat yakin jika skill yang digunakan Jin-woo adalah skill yang mirip dengan skill Psychokinesis. Dengan kekuatan Jin-woo yang dia rasakan sebelumnya, kemungkinan hanya hunter rank tingkat nasional sajalah yang mampu melakukan hal seperti itu. Dia benar-benar sangat yakin jika Sung Jin-woo adalah hunter tingkat nasional ke-6 yang baru. Adam harus segera melaporkan hal ini pada atasannya. Konferensi Guild Internasional adalah sebuah acara pertemuan penting yang akan membahas permasalahan dunia hunter. Mereka akan mengundang beberapa guild perwakilan dari negara masing-masing. Setelah daftar peserta diumumkan, yang menarik adalah Ajin Guild menjadi perwakilan dari negara Korea. Tentu itu karena nama Ajin Guild sudah dikenal dengan berbagai pencapaian yang telah mereka dapatkan di dalam negara ataupun di luar negeri. Dengan anggota satu-satunya yang memiliki rank tinggi dan sekaligus menjadi seorang guild master, Sung Jin-woo hampir mengisi seluruh peran dalam guild Ajin tersebut. Orang-orang mungkin berpikir jika tak mungkin bagi satu orang akan menyaingi seluruh guild lainnya yang memiliki ratusan anggota. Namun faktanya malah hal ini sudah diakui oleh Biro Hunter Amerika. Di Korea beberapa reporter bertanyakan suatu hal pada ketua guild The Hunters yaitu Choi Jong-in. Mereka menanyakan perihal guild Ajin yang terpilih sebagai perwakilan Korea. Yang padahal sebelumnya guild The Hunters lah yang selalu menjadi perwakilan negara Korea. Dengan sangat yakin, Ketua Choi Jong-in pun berkata pada media jika pilihan Biro Hunter Amerika sudah sangatlah tepat. Namun para reporter mengatakan dan menganggap bukankah cuma dengan kekuatan satu orang saja akan sangat berlebihan jika menyebut Ajin sebagai guild. Dengan senyum tipisnya Ketua Choi Jong-in pun berkata, jika bukankah satu orang yang kita maksud ini adalah Hunter Sung Jin-woo. Jika saja sebuah guild ditentukan dengan jumlah pasukan yang bisa dikerahkan, maka di dalam guild Ajin sudah ada ratusan pasukan yang siap untuk dikerahkan oleh Sung Jin-woo. Ketua Choi sudah menyaksikan hal itu sendiri dengan mata dan kepalanya sendiri. Dia sangat yakin kekuatan guild Ajin tak akan bisa dikalahkan oleh guild lain dari negara manapun. Ketua Choi menambahkan jika kalian akan merasakan betapa hebatnya dia di saat kalian melihat hunter yang sangat kuat muncul dikala kalian tak dapat mengalahkan monster yang ada di depan matamu. Bagaimanapun juga, diriku dan anggota guildku bisa kembali dengan selamat berkat Hunter Sung Jin-woo. Dari lubuk hati yang paling dalam, diriku sangat bangga dengan terpilihnya Hunter Sung Jin-woo sebagai perwakilan negara Korea. Setelah konferensi pers usai, Ketua Choi mendapatkan laporan dari sekretarisnya jika mereka mendapatkan hak penyelesaian dungeon rank A. Di sini Ketua Choi cukup heran, mengapa Guild Ajin tak berusaha mencari izin untuk menyelesaikan sebuah dungeon. Sudah 4 hari sejak Jin-woo kembali dari negara Jepang, namun sosok yang dikenal sebagai penghancur dungeon ini tak muncul sama sekali. Maka dari itu, selama 4 hari ini, guild-guild besar menjadi pesta pora karena mendapatkan izin dengan mudah. Meski sebenarnya mereka hanya seperti seekor monyet yang sedang memungut apel yang sudah terjatuh. Fokus menyelesaikan 3-4 gate sebelum penilaian ulang rank. Mendatangi gate di wilayah guild lain setelah mencapai rank S, dan baru saja kembali setelah penyelesaian gate rank S dari Jepang. Tak mungkin jika dia hanya berdiam diri saja tentunya. Di gedung Asosiasi Hunter Korea, Ho Jin-jo pun melaporkan pada Ketua Gogude jika pihak Cina meminta informasi terkait Hunter Sung Jin-woo. Mereka meminta data terkait trade yang telah diselesaikan oleh Hunter Sung Jin-woo. Ketua Gogude merasa aneh mengapa baru sekarang negara Cina tertarik pada Hunter Sung Jin-woo. Namun ternyata yang meminta data tersebut bukanlah pihak negara Cina, melainkan seseorang dari negara Cina. Tentu Ketua Gogude heran dengan kata seseorang. Ternyata yang meminta data Hunter Sung Jin-woo adalah Hunter bintang 7 dari Cina, yaitu Liu Zigang. Di sini nampaknya Liu Zigang mulai tertarik dengan Hunter Sung Jin-woo. Diketahui negara Cina memiliki sistem peringkat hunternya sendiri. Hunter bintang 5 adalah tingkat tertinggi di negara Cina.
Namun ada satu orang yang dapat melampaui tingkat tersebut. Dia diakui sebagai Hunter Bintang 7 yaitu Liu Zigang. Ketua Gogone menyadari jika kemungkinan Liu Zigang tertarik dengan Hunter Sung Jinwoo. Hal itu karena Sung Jinwoo bisa menghabisi semua monster raksasa yang ada di Jepang. Meski Liu Zigang dapat mengalahkan satu raksasa di lautan, namun kemungkinan dia merasa terkesan dengan kehebatan Sung Jinwoo. Dalam hati Ketua Gogolhe tahu jika pasti orang yang kuat saling mengakui kekuatan sesamanya. Ketua Gogolhe meminta Hwa Jinchul untuk menolak permintaan data pribadi dari Sung Jinwoo. Namun jika memang sulit, berikan saja data lapangan yang biasa. Di Amerika lebih tepatnya, di kantor Guild Avenger nampak Sekretaris Thomas Andrew mengkonfirmasi jika Hunter Sung Jinwoo akan datang ke Amerika. Lalu masuklah seseorang Hunter yang terlihat familiar dengan kita semua. Dia adalah Hwang Dong-su, Hunter rank S Korea yang berpindah negara ke negara Amerika dan bergabung ke guild milik Thomas Andrew. Ada maksud dan tujuan Hunter Hwang Dong-su dipanggil oleh Thomas menghadap dirinya saat ini. Tanpa basa-basi, Thomas pun berkata memperingatkan Hwang Dong-su jika jangan pernah dia berani-berani menyentuh Hunter Sung Jinwoo nanti jika dia ada di Amerika. Thomas tahu jika kakak Hwang Dong-su telah dibunuh oleh Hunter Sung Jinwoo. Ada sebuah kejanggalan dan kau pasti akan memastikannya, bukan? Hwang Dong-su ingin membalas perkataan Thomas. Namun dengan aura yang sangat mematikan, Thomas menegaskan kembali jika semua ini adalah perintah dan tak membutuhkan pendapat dari Hwang Dong-su. Sang sekretaris Laura sangat kagum dengan Thomas, karena dengan perkataannya saja dia bisa membuat Hunter rank S terdiam tak berkutik seperti itu. Namun dia juga merasa kagum dengan Hwang Dong-su, karena dari segi pemburu mangsa, mungkin Hunter Hwang Dong-su sudah setara dengan Thomas Andrew. Sekali lagi Thomas berkata jika jangan pernah menyentuh Hunter Sung Jinwoo, maka kau liburan saja di villa yang sudah kusediakan selama konferensi sedang berlangsung. Dengan nada yang sangat mengancam, Thomas bertanya pada Hwang Dong-su apakah dia bisa menuruti perintah darinya. Mau tidak mau, Hwang Dong-su harus menuruti perintah dari guild masternya ini. Mengetahui sifat Hwang Dong-su, Thomas pun meminta Laura untuk mengawasi Hwang Dong-su sampai Hunter Sung Jinwoo meninggalkan Amerika. Meski Hwang Dong-su tak akan menerima hal ini, namun lebih baik frustasi daripada dia akan mati. Semua tamu undangan pun datang ke Amerika untuk menghadiri konferensi antar guild internasional. Nampak semua pers sudah berkumpul dan menyambut semua perwakilan dari negara masing-masing. Terlihatlah salah satu wakil dari negara Jerman bersama dengan wakilnya. Dia adalah Lennart Nierman, Guildmaster dari Richard Guild. Lennart cukup heran mengapa banyak sekali wartawan yang ada di tempat ini. Sang wakil berkata jika kemungkinan ini dikarenakan salah satu hunter yang sedang hangat dibicarakan datang ke konferensi guild internasional ini. Tak berselang lama ternyata orang yang sedang dibicarakan pun tiba dan berada di depan mereka. Dia adalah Hunter Sung Jinwoo dari Guild Ajin yang menjadi perwakilan negara Korea. Lennart berniat untuk menyapa Hunter Sung Jinwoo karena menurutnya menjaga hubungan baik dengan sesama hunter hebat adalah hal yang tak merugikan. Namun niatnya terhenti. Dengan wajah yang sangat terkejut, Lennart pun terdiam berdiri di tempatnya. Wakilnya pun menanyakan mengapa ketua guildnya tak segera menyapa Hunter Sung Jinwoo. Apakah dia tak jadi ingin menjaga hubungan baik dengan Hunter Sung Jinwoo? Lennart bertanya pada wakilnya, apakah kau tak bisa melihatnya? Dalam hati Lennart berpikir jika biasanya makhluk summon akan tersimpan dan berada di ruangan lain. Namun saat ini hunter di depannya bisa membawa seluruh pasukan yang sangat banyak jumlahnya di balik bayangannya. Bahkan dengan jumlah seperti itu, dia bisa saja menyatakan perang terhadap negara Amerika hanya dengan seorang diri saja. Jinwoo yang menyadari sedang diperhatikan mulai merasa sedikit tidak nyaman. Namun ketidaknyamanannya teralihkan saat Jinwoo mengajak Yunimnya itu mengobrol. Yun Jinwoo pun berkata jika mungkin saja karena Yunimnya saat ini sangat terkenal. Banyak penggemar yang ingin bertemu dengan dirinya dan meminta foto bersama. Lalu tak lupa Jinwoo mencoba meledek ketua Hwa Jinchul yang juga ikut bersama mereka saat ini. Hwa Jinchul datang bersama Jinwoo dan Sung Jinwoo sebagai pengawal dari pihak asosiasi. Namun tentu Yun Jinwoo bertanya siapakah orang yang akan dilindungi oleh ketua Hwa Jinchul dengan senyum konyolnya. Lalu akhirnya orang yang ditunggu Sung Jinwoo pun telah tiba. Dia adalah Adam Wade yang mendatangi Sung Jinwoo kali ini untuk mengawal dan menjadi translator bagi dirinya selama dia berada di Amerika. Lalu Jinwoo pun diajak olehnya untuk ke suatu tempat. Dan semua orang selain Sung Jinwoo akan diantarkan ke hotel mewah yang sudah disiapkan oleh mereka. Mereka tak bisa ikut di pertemuan yang akan dituju oleh Adam bersama Jinwoo. Karena akan ada perihal rahasia yang perlu dibicarakan oleh Biru Hunter dengannya. Awalnya Jinwoo berpikir jika ini adalah hal yang menyangkut perihal ayahnya. Namun Adam pun menyangkal hal tersebut karena dia berkata jika pihak Biru Hunter Amerika sudah menjelaskan pandangan mereka terhadap Hunter Sung Jinwoo sebelumnya. Adam berkata jika mereka akan menuju ke kantor pusat Biru Hunter Amerika untuk mendiskusikan hal ini.
Di dalam perjalanan, Adam menjelaskan jika posisi negara Amerika saat ini sangatlah buruk. Setelah kehilangan salah satu pilar yang menopang negara mereka yaitu Christopher Reid. Maka dari itu, pihak Amerika saat ini berada di masa-masa genting dan sedang mengumpulkan kekuatan. Seluruh dunia masih tenang karena dalang pembunuhan Christopher masih dirahasiakan. Namun setelah dibuka, pasti negara lain juga akan melakukan hal yang sama dengan Amerika. Mereka sudah mengumpulkan beberapa daftar hunter yang menjadi incaran negara Amerika dan bisa digadang-gadang menjadi pengganti Christopher Reid sebagai pilar dari negara mereka. Tentu Jinwoo sangat yakin jika dirinya pasti masuk ke dalam daftar tersebut. Lalu Adam menjelaskan jika tingkat resistance itu berdasarkan kekuatan monster yang membawanya. Bencana terparah bagi umat manusia. Sejarah yang pasti tak mau diingat oleh mereka semua yaitu Kemis Sang Naga. Sambil menunjukkan video dari rune yang dibicarakan, dia berkata pihak mereka sedang mencari master yang cocok dari rune tersebut. Dengan sangat tercengang, alih-alih Jinwoo fokus terhadap rune yang ditunjukkan. Malah saat ini Jinwoo lebih tertarik dengan seonggok tulang yang ada di belakang rune tersebut. Itu adalah mayat naga Kemis yang tersimpan dengan utuh di tempat persembunyian Biru Hunter. Jinwoo menanyakan tempat tersebut dengan antusias kepada Adam. Jinwoo berkata jika dia sudah meluangkan waktunya untuk meladeni pihak Biru Amerika. Apakah tak bisa mengabulkan permintaan sederhana ini darinya? Namun tentu Adam tak mengetahui tempat itu, karena di sini dia tak memiliki kedudukan yang tinggi. Tapi jika Anderson Jinwoo yang bertanya, maka dia bisa meminta pada ketuanya untuk mendiskusikan hal ini. Mendengar hal itu, Jinwoo pun mendesak Adam dan akan menunggu keputusannya sekarang juga di kantor pusat Biru Hunter Amerika. Sang ketua Biru Hunter pun sempat keheranan mengapa Anderson Jinwoo sangat ingin melihat mayat naga Kemis. Bahkan menurut informasi yang Adam berikan, Jinwoo hampir tak tertarik sama sekali dengan rune yang dijelaskan sebelumnya. Lalu sang ketua meminta waktu berbicara dengan wakilnya. Dia menanyakan kira-kira apa yang ingin dilakukan oleh Sung Jinwoo saat menyaksikan sebuah mayat monster itu. Sang wakil berkata jika pasti dia bukan hanya ingin melihat-lihat saja, mengingat Jinwoo adalah hunter yang sangat hebat yang memiliki talenta. Namun dia juga berkata tak mungkin jika melihat mayat akan lebih berharga daripada skill yang akan didapatkan dari sebuah rune yang jatuh dari sosok naga Kemis yang menjadi bencana terburuk bagi umat manusia. Sang ketua mengira jika skill summon Sung Jinwoo pasti hanya terbatas untuk makhluk yang sudah dia bunuh saja. Namun dia tersentak dan sangat tak percaya dengan apa yang sedang dia pikirkan saat ini. Bagaimana jika tak perlu baginya untuk membunuh sendiri makhluk yang akan dia bangkitkan? Dan bagaimana jika dia ternyata bisa membangkitkan makhluk yang meski sudah mati 8 tahun lamanya? Dia benar-benar akan membangkitkan naga Kemis menjadi makhluk summon miliknya. Tak mungkin bagi mereka untuk membiarkan satu individu sampai menjadi sekuat itu. Namun jika mereka menolak permintaan Sung Jinwoo, tentu akan sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankan hubungan baik dengannya. Di saat sang ketua dilema, akhirnya dia pun memutuskan akan mengantarkan Jinwoo secara langsung ke tempat penyimpanan tersebut. Sekaligus dia ingin memastikan skill milik Sung Jinwoo secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Singkatnya mereka pun tiba di lantai khusus penyimpanan rahasia Biru Hunter Amerika. Jinwoo merasakan hawa di ruangan tersebut tercampur dengan energi sihir. Mengingat Kemis telah mati 8 tahun yang lalu, namun saat ini masih terasa kekuatan sihirnya. Jinwoo merasa kagum sekuat apa naga itu di saat dia masih hidup sebelumnya. Dan akan sekuat apa Kemis nanti jika sudah menjadi prajurit bayangannya. Nampaklah sosok yang bisa membuat Jinwoo sangat terpesona dan tertarik pada pandangan pertama. Sang ketua menjelaskan sedikit jika inilah mayat dari sosok monster yang dapat membunuh ratusan hunter. Sebelum akhirnya sosok ini dapat dikalahkan oleh 5 hunter tingkat nasional. Apakah sekarang Anda sudah puas setelah melihat mayat ini, Tuan Sung Jinwoo? Jinwoo pun meminta semuanya untuk mundur beberapa langkah sambil dirinya mendekati mayat yang tersimpan di balik kaca pengaman yang sangat tebal. Dengan aura yang terkumpul pada diri Jinwoo, dia pun berkonsentrasi untuk membangkitkan naga yang telah menjadi bencana terburuk bagi umat manusia. Arise. Namun ternyata hal itu gagal dilakukan oleh Jinwoo dan saat ini tersisa 2 kesempatan lagi baginya untuk memanggil makhluk summonnya. Dengan lebih berkonsentrasi, sang Shadow Monarch pun tak menyerah dan kembali lagi mencobanya. Arise. Aura pekat pun berkumpul ke satu titik dan mewujudkan sosok naga raksasa yang sangat kuat di depan semua orang. Meraunglah kembali bencana paling mengerikan bagi umat manusia saat ini. Dengan raungan naga yang sangat lantang dan menggelegar, membuat semua lampu di sana pun pecah dan ruangan sedikit hancur. Apakah engkau yang memanggilku, wahai sang Shadow Monarch penguasa kematian? Semua orang di belakang Jinwoo pun menjadi sangat tercengang dengan pemandangan yang sudah terjadi di tempat itu. Kemis menyadari kehadiran manusia di sekitarnya. Dengan amarah yang masih tertanam pada dirinya, dia pun akan memusnahkan seluruh manusia yang ada di hadapannya.
Dia terus-menerus berkata jika ingin membunuh semua manusia yang ada. Dengan tangan serta cakar tajamnya, cermin yang sangat kokoh pun hancur berkeping-keping. Sang ketua Biro Hunter sangat keheranan bagaimana kaca yang sudah diperkuat dengan kekuatan sihir Hunter tingkat tinggi bisa pecah dengan begitu mudahnya. Dengan energi sihir yang terkumpul dan terpusat di mulutnya, Kemis pun berencana akan menembakkan energi sihir mematikan itu dari mulutnya untuk memusnahkan seluruh manusia yang ada di tempat tersebut. Semua orang pun mengkhawatirkan sang ketua, yang memang harus segera melarikan diri dari tempat itu. Namun jawaban sang ketua masuk akal juga, karena mau lari kemana lagi dengan nafas Kemis sang naga yang sudah siap membumi hanguskan mereka semua. Dengan lirih Jinwo pun berkata, sudah cukup. Kristal mana yang tertanam pada kepalamu sudah lama hilang, maka dirimu tak perlu lagi menuruti perintah dari para ruler sekarang. Dari belakang mereka keheranan, karena saat ini pemandangan tak biasa terjadi kembali. Apakah mungkin saat ini Hunter Sun Jinwo mengobrol dengan Kemis menggunakan bahasa monster? Mereka tetap tak bisa percaya dengan apa yang sudah terjadi saat ini meski sudah menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka sendiri. Kemis menyampaikan jika apakah seperti ini rasanya menjadi bawahan dari sang Shadow Monarch. Sebagai hamba yang rendah hati yang pernah melayani Raja para Naga, dia menyambut raja barunya yaitu sang Shadow Monarch. Jinwo menanyakan perihal tentang perkataan Kemis sebelumnya, yaitu tentang dia yang melayani Raja para Naga. Kemis berkata jika hal itu benar, karena sebelumnya dia melayani Raja Naga Gila sang monark kehancuran. Dalam hati Jinwo, dia merasakan amarah yang sangat luar biasa dari Kemis. Mengingat dia adalah makhluk summon yang memiliki ego sangatlah kuat, Jinwo sangat yakin jika makhluk ini sudah melampaui semua monster yang pernah Jinwo hadapi selama ini. Dia adalah makhluk yang sangat luar biasa, itu adalah faktanya. Di sini sang wakil ketua dan Adam hanya bisa melongo melihat Kemis seperti seekor anak anjing yang mengibas-ngibaskan ekornya pada sang pemiliknya di sana. Jinwo menyimpulkan jika ada Raja Kematian sang Shadow Monarch, Raja Raksasa sang monark permulaan, dan juga Raja Naga Gila sang monark kehancuran. Tentu mereka ini adalah beberapa dari 9 monark yang sistem ingin tunjukkan kepadanya. Lamunan Jinwo pun terpecah setelah mendengar Kemis yang mengucapkan salam perpisahan. Kemis sangat menyesali pertemuan mereka yang sangat terlambat ini. Jinwo pun sangat menyesal, bahkan kekuatan sang Raja Kematian tak dapat mengalahkan waktu 8 tahun yang sudah berlalu. Kemis menyampaikan jika dia merasa iri terhadap semua prajurit-prajurit yang bisa menemani yang mulia rajanya hingga akhir. Lalu Kemis juga menyampaikan jika ada 4 manusia yang telah meminjam kekuatan dari rulers, maka waspadalah terhadap mereka rajaku. Meskipun hanya sebentar saja saya bertemu dengan Anda yang mulia, namun ini adalah suatu kehormatan baginya bisa bertemu dengan sang Shadow Monarch. Notifikasi pun muncul di depan mata Sun Jinwo. Shadow Extraction pun gagal dan target kembali ke dunia yang hampa. Waktu telah lama berlalu, semenjak kematian sang target, maka upaya extraction tak akan berdampak apapun setelah ini. Jinwo meminta Adam Wade untuk menjelaskan pada ketua biro jika dia sangat menyesal dengan kejadian yang terjadi di tempat ini. Dia juga ingin Adam menyampaikan jika dia akan mengganti rugi segala biaya atas kerusakan yang terjadi di tempat ini. Saat akan beranjak pergi, mereka semua menyaksikan kekesalan Sun Jinwo yang sangat terlihat. Karena Jinwo melampiaskan kekesalannya pada pintu baja yang sangat tebal di sana. Saat kembali ke hotel, Jinwo pun disambut oleh Wo Jinchul. Dia juga menanyakan keberadaan Yun Jinho pada Sun Jinwo karena ternyata dia tak bisa menemukan Yun Jinho dimanapun saat ini. Karena sebelumnya Yun Jinho langsung pergi setelah menerima pesan darimu, ungkapnya pada Sun Jinwo. Pada intinya terjadi kesalahpahaman dan keanehan di sini. Karena Adam pun sudah memeriksa jika tak ada tamu yang datang ke kantor Biro Hunter dengan menggunakan nama Yun Jinho. Namun Wo Jinchul menyampaikan karena 2 jam yang lalu ada orang-orang dari Guild Avenger menjemput Yun Jinho secara langsung. Tentu hal itu membuat Adam sangat keheranan, karena meski Guild Avenger memiliki koneksi khusus terhadap Biro Hunter, namun tak mungkin bagi mereka sampai memiliki otoritas yang menggantikan pekerjaan mereka. Adam menanyakan perihal ini kepada Laura, sekretaris dari Guild Avenger. Dalam hati Sun Jinwo, dia merasakan perasaan buruk seperti saat adiknya dalam bahaya. Adam mendapatkan informasi dari Laura jika guild mereka tak melakukan hal seperti yang diinformasikan sebelumnya. Laura juga meminta Adam untuk tak memberitahu hal ini kepada Hunter Sun Jinwo. Namun ternyata Jinwo sudah bergerak lebih dulu dan menghilang dari tempat itu untuk mencari adiknya. Sun Jinwo melesat dengan sangat cepat ke atas gedung-gedung dan dia merasa sangat lalai kembali. Karena dia tak menanamkan shadow miliknya lagi setelah melakukan shadow exchange untuk menyelamatkan ayah Yun Jinwo sebelumnya. Lalu Jinwo langsung teringat dengan dimana momen Jin A diserang oleh para goblin di sekolahnya. Keluarlah. Semua pasukan Sun Jinwo pun keluar secara serentak dan mereka diperintahkan untuk menemukan Yun Jinwo secepatnya.
Dan di suatu tempat, nampak Thomas merasa sangat geram karena perkiraannya akhirnya terjadi juga. Jika hunter miliknya Hwang Dong-su melakukan tindakan yang sangat bodoh meski sudah diperingatkan sebelumnya. Maka dia meminta semua unit dari guildnya untuk mencari Hwang Dong-su sebelum hunter Sun Jinwoo yang menemukannya. Dan benar saja, ternyata Hwang Dong-su saat ini sedang menginterogasi Yoon Jin-ho di suatu tempat yang belum diketahui. Di atas gedung yang sangat tinggi, Jinwoo pun mengawasi semua shadow miliknya yang sedang mencari adiknya. Semua percakapan orang di seluruh kota pun saat ini bisa didengarkan oleh Jinwoo. Sun Jinwoo berpikiran jika penculik Yoon Jin-ho bukanlah orang biasa. Karena mengingat Jinwoo adalah seorang hunter bertipe tank yang cukup kuat. Jika saja memang kendaraannya diberhentikan oleh seseorang, seharusnya Jinwoo setidaknya bisa melawan mereka. Pada intinya, Jinwoo merasakan ada yang tidak beres di sini. Satu-satunya petunjuk yang dia miliki saat ini adalah percakapan dari Adam dengan sang sekretaris Guild Avenger. Kemungkinan pelaku penculikan ini adalah adik dari Hwang Dong-seok, yaitu Hwang Dong-su. Jinwoo pun berpikiran jika Hwang Dong-su pasti sudah sangat lama menantikan kami berdua menginjakan kaki di Amerika. Dan akhirnya dia bisa menemukan kebenaran tentang kematian saudaranya. Saat itu hanya Sun Jinwoo dan Yoon Jin-ho lah yang selamat dari insiden tersebut. Maka pasti Hwang Dong-su merasa yakin jika kamilah yang telah menghabisi saudaranya. Siapa yang menyangka peringatan dari Wo Jinchul sebelumnya akan benar-benar terjadi dan menjadi kenyataan sekarang. Jinwoo tak menyesali akan kejadian saat menolong ayah Yoon Jin-ho. Namun yang dia sesali adalah di mana dia lupa menanamkan bayangannya kembali pada adiknya itu. Jika saja hal buruk terjadi pada adiknya Yoon Jin-ho, maka Jinwoo berkata, tunggulah saja. Di kantor guildnya, nampak Thomas sedang menunggu kabar dari semua bawahannya. Dalam hati Thomas mengira jika mungkin hunter Hwang Dong-su sudah tak takut lagi dengan kematian. Meski dia sudah diperingatkan sebelumnya. Tapi mengingat Hwang Dong-su adalah hunter rank S, tak mungkin baginya tak tahu batas dan jarak antara kekuatannya dengan hunter Sun Jinwoo. Maka pasti Hwang Dong-su sudah memperkirakan jika dirinya Thomas Andrew, hunter tingkat nasional akan ikut campur dalam permasalahan ini. Itu karena memang Thomas terlalu baik terhadap anggota-anggotanya. Lalu Thomas mendapatkan telepon dari Laura jika dia sudah mempelajari pergerakan Hwang Dong-su selama 1 bulan terakhir ini. Dan ada beberapa titik yang diperkirakan itu adalah tempat yang dituju oleh dia saat ini. Laura juga mengatakan jika mereka semua sudah bergerak. Bahkan Biro Hunter juga sudah mengerahkan seluruh anggotanya untuk ikut membantu. Thomas juga memerintahkan semua raid untuk dibatalkan dan mengirim semua anggota guild ke titik yang sudah diperkirakan. Namun Thomas merasa heran bagaimana Laura bisa meyakinkan pihak Biro Hunter untuk bekerja sama. Gampangnya Laura mengatakan jika mereka tak membantu menemukan Hwang Dong-su, kemungkinan akan ada perselisihan antara hunter Sun Jinwoo dan Thomas Andrew. Semua orang terlihat sangat khawatir dan bingung dengan apa yang sebenarnya saat ini sedang terjadi. Di suatu tempat seperti pabrik terbengkalai, nampak Hwang Dong-su dan beberapa anggotanya sedang menyiksa Yoon Jin-ho di sana. Anak buah Hwang Dong-su cukup khawatir tentang keadaan Yoon Jin-ho saat ini yang terlihat babak belur. Namun Hwang Dong-su berkata jika sebenarnya dia tak ingin melakukan hal ini. Namun ada suatu hal yang ingin dia ketahui saat ini. Dia menyadari ketua guildnya Thomas Andrew sudah memperingatkannya akan hal ini. Namun dia dari awal memang tak ada niatan sama sekali untuk mengusik hunter Sun Jinwoo. Karena masih ada satu orang lagi yang bisa dia manfaatkan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaannya yang sedang dia cari. Awalnya Hwang Dong-su berjanji tak akan melukai Yoon Jin-ho jika saja Yoon Jin-ho bisa menjawab pertanyaan darinya dengan sangat jujur. Dia hanya ingin tahu jawaban dari pertanyaannya ini. Apakah benar Sun Jinwoo yang telah membunuh saudaranya? Jika saja hal itu terjawab, maka urusannya dengan Yoon Jin-ho telah selesai. Dengan pukulan di dada Yoon Jin-ho, dia pun membangunkan sandranya yang sedang pingsan. Rekan Hwang Dong-su menyadari jika sandera mereka adalah seorang tanker yang cukup keras juga, karena dapat bertahan selama ini dan tak mengatakan apapun. Dengan kasarnya, Hwang Dong-su mencengkeram kepala Yoon Jin-ho mengancam dia untuk mengatakan yang sebenarnya, karena orang yang ada di belakangnya saat ini adalah seorang healer. Jika Jin-ho terus keras kepala, maka dia akan mengajarnya sampai hampir mati lalu disembuhkan terus-menerus. Hal itu akan dilakukan berulang-ulang sampai Yoon Jin-ho putus asa. Ditambah lagi saat ini, kita berada di pabrik terbengkalai di suatu tempat yang terpencil. Tak mungkin ada yang bisa menyelamatkanmu saat ini, bahkan meski kau berteriak sekalipun. Maka apakah kau akan tetap bungkam atau membuka mulutmu saat ini? Terdengarlah suara lirih dari bibir Yoon Jin-ho. Jing. Saat Hwang Dong-su mendengarkan secara seksama, kata-kata yang dikatakan Yoon Jin-ho adalah kau memang anjing. Sambil jari tengahnya diberikan kepada Hwang Dong-su. Kembali lagi cengkeraman mematikan tepat diarahkan kepada Yoon Jin-ho. Meski sempat diingatkan oleh rekannya, Hwang Dong-su tak memikirkan hal tersebut. Karena di sini Yoon Jin-ho terlihat berada di ambang kematian. Maka
Nampak tak ada penyesalan sedikit pun dari Wang Dongsu saat menyiksa Yun Jinho saat ini. Dia sangat mirip dengan saudara bajingannya. Lalu di luar terlihatlah salah satu High-Oak melihat kejadian tersebut. Wang Dongsu mengira jika mungkin ada dungeon break sampai-sampai ada High-Oak yang keluar dari dalamnya. Saat ini terlihatlah sang orc bergetar sangat ketakutan. Rekan Wang Dongsu mengira orc tersebut sangat ketakutan saat berhadapan dengan hunter rank S seperti Wang Dongsu. Melesatlah Wang Dongsu menyerang sang orc tersebut. Lalu, exchange. Di kediaman Sun Jinwoo nampak jika sang ibu dan Jin A sedang bersantai. Mereka merindukan Jinwoo dan ingin tahu kabar darinya karena sudah beberapa hari mereka tak bertemu dengannya. Dalam bayang-bayang Beru berkata jika, "Oh ibu raja kami, jika saja memang ada musuh yang tak dapat dia lawan di dunia ini, maka tak akan ada satu orang pun yang mampu melawan sosok tersebut di dunia ini. Dan semua manusia tak akan merasakan rasa aman lagi dari sosok mengerikan itu." Tiba-tiba Beru pun merasakan perasaan mengerikan yang sangat familiar saat ini. Dia pernah merasakan perasaan yang sangat mengerikan ini dan dapat dipastikan jika saat ini rajanya sedang marah besar. Tak hanya Beru yang merasakan hal tersebut, bahkan semua bayangan yang telah ditanamkan ke semua orang merasakan hal yang sama. Terlihat para bayangan merasakan kemarahan dari raja mereka saat ini. Dalam iring-iringan mobil menuju tempat Wang Dongsu berada, Thomas dengan tegas meminta mobil untuk dihentikan sekarang juga. Karena akhirnya sudah dimulai sekarang. Dengan sigap Thomas menendang pintu mobilnya dan meminta semuanya mengikutinya secepat yang mereka bisa. Thomas pun melesat maju ke depan dengan kecepatan tinggi sekarang. Kembali pada pabrik terbengkalai sebelumnya, terlihat Jinwoo sudah sampai dan dengan mudah dia mendaratkan pukulan dahsyatnya pada perut Wang Dongsu. Hal itu tentu membuat mereka semua terkejut. Yun Jinho yang sudah tahu Yunimnya akan menyelamatkan dirinya pun hanya tersenyum tipis sambil merasakan luka-luka yang dideritanya. Dengan darah yang keluar dari mulutnya, Wang Dongsu pun terlempar sangat jauh karena pukulan yang diberikan oleh Sun Jinwoo. Dengan aura yang sangat mengerikan, sang raja kematian siap memberikan hukuman pada orang yang berani-berani mengusik kehidupannya. Jinwoo memberikan potion tingkat tinggi yang dia miliki untuk Yun Jinho. Namun hal itu tak bekerja karena poin health miliknya di bawah 10% saja. Jinwoo pun bertanya pada kedua rekan Wang Dongsu, siapakah di antara mereka yang memiliki kelas healer. Dengan tatapan yang sangat mengancam, Jinwoo pun memerintahkan mereka untuk menyembuhkan Yun Jinho. Namun karena bahasa yang mereka gunakan berbeda, maka komunikasi menjadi sulit saat ini. Dari kejauhan, Wang Dongsu memberitahu rekannya jika Sun Jinwoo meminta mereka untuk menyembuhkan Yun Jinho. Dengan aura yang meluap-luap dari dalam tubuhnya, Wang Dongsu mulai mendekati Sun Jinwoo sambil dirinya berkata, jika baru pertama kali ini mereka berdua bertatap muka. Tanpa basa-basi, Jinwoo memerintahkan hal yang sama pada rekan Wang Dongsu untuk menyembuhkan Yun Jinho. Namun dengan percaya diri, karena menurutnya Wang Dongsu akan melindunginya, dia pun berkata pada Jinwoo, jika sebaiknya dia meminta izin terlebih dahulu pada Wang Dongsu. Tanpa basa-basi lagi, dicengkeramlah kepala healer tersebut dan membantingnya dengan sangat fatal ke pilar besi di gedung tersebut. Jinwoo bertanya ke rekan Wang Dongsu yang lain, apakah kau juga seorang healer? Mengetahui jika dia bukan pengguna healing magic, diremukanlah dia oleh skill authority milik Sun Jinwoo ke tanah. Wang Dongsu tetap mengoceh bertanya pada Jinwoo, apakah memang dia yang membunuh kakaknya. Dalam keadaan terluka, Yun Jinho pun tetap mengkhawatirkan Yunimnya dan mengingatkan Jinwoo jika dia adalah Wang Dongsu, adik dari bajingan lizard sebelumnya. Jinwoo pun dengan lirih berkata, jika kau tak perlu berbicara lagi, istirahatlah terlebih dahulu. Wang Dongsu tetap mendesak Jinwoo untuk menjawab pertanyaannya, jika apakah memang dirinya yang membunuh kakaknya. Dengan enteng Jinwoo pun berkata padanya, jika kau penasaran, coba kau susul kakakmu dan bertanya langsung kepadanya. Kedua antara yang es itu saling bertatap muka sambil mengeluarkan aura yang sangat mematikan dari dalam tubuh mereka masing-masing. Wang Dongsu mencoba menyerang Jinwoo terlebih dahulu, namun dengan mudah Sun Jinwoo menghindari pukulan pertama dari Wang Dongsu yang notabene adalah hunter rank S di sana. Dengan satu pukulan tangan kiri Jinwoo yang sangat telak bersarang ke tulang rusuk Wang Dongsu, membuat Wang Dongsu kembali memuntahkan darah dari mulutnya merasakan rasa sakit yang teramat sangat. Terempaslah kembali dirinya sangat jauh hingga membuat area sekitar hancur berantakan. Saat akan membalas Sun Jinwoo, ternyata Sun Jinwoo sudah berada di sampingnya dan memberikan serangan susulan bertubi-tubi. Bahkan hunter rank S seperti Wang Dongsu seperti hunter rank E di tangan Sun Jinwoo karena terlihat sangat lemah. Dengan kepala sudah dicengkram oleh Sun Jinwoo, Wang Dongsu pun hanya lemas dan menerima pukulan bertubi-tubi dari Sun Jinwoo. Karena rasa marah Sun Jinwoo masih belumlah reda. Thomas pun tiba di sana sambil dia meminta Sun Jinwoo untuk melepaskan hunter dari guildnya. Tak lupa Thomas berkata sekaligus bertanya pada Wang Dongsu, bukankah sudah kuperingatkan sebelumnya jangan pernah menyentuh hunter Sun Jinwoo?
Apakah kau masih hidup, Wang Dongsu? Jinwo pun berkata jika Wang Dongsu belumlah mati. Thomas Andrew dengan nada sedikit mengancam memperingatkan Jinwo jika memang kau sudah tahu situasinya maka tak perlu lagi basa-basi. Segera lepaskan dia karena dia adalah anggota dari guildku. Jika kau bersedia melepaskannya maka akan kuanggap semua hal ini tak akan pernah terjadi. Dengan nada balik mengancam, Jinwo pun berkata jika dia tak ingin menuruti Thomas maka apa yang akan kau lakukan? Ungkapnya pada hunter tingkat nasional tersebut. Thomas pun berkata dengan sangat pasti jika itu maumu maka ini tak akan selesai dengan baik. Dilemparkanlah Wang Dongsu yang lemas ke suatu tempat karena Jinwo ingin membuat perhitungan dengan hunter yang sombong ini. Dalam hati Wang Dongsu yang terlempar, dia merasa lega jika rencananya akan berhasil. Dia berharap pada ketua guildnya untuk menghabisi Sung Jinwo kali ini. Thomas bertanya untuk memastikan jika apakah Sung Jinwo tak tahu dirinya itu siapa. Namun dengan sangat percaya diri, Jinwo pun berkata masa bodoh dengan siapakah dirimu. Dalam hati Thomas pun sangat heran dengan hunter berbadan kurus di depannya saat ini. Dia tetap maju meskipun tahu jika dirinya adalah hunter tingkat nasional yang sangat ditakuti. Thomas terlahir dari keluarga imigran miskin dan memiliki banyak sekali musuh di sekitarnya. Bagi dirinya yang tak memiliki apapun, Thomas hanya mendapatkan bakat terhebat pemberian dari surga. Bakat itu adalah kekuatan tiada tanding, kekuatan yang dapat menghancurkan siapapun musuhnya. Dia selalu memperlihatkan kekuatannya dalam banyak pertarungan. Kekuatan itu bisa dengan sangat jelas mengubah siapapun yang berani memusuhinya akan menjadi hancur. Kekuatan, kekuasaan, kekayaan, dan kekerasan, dia layaknya seorang raja di dunia ini dan selalu berusaha menjadi raja yang sesungguhnya di dunia ini. Mereka yang menghalangi akan hancur dan yang merendahkannya akan bertekuk lutut di hadapannya. Baginya kekerasan adalah keadilan. Dengan tanpa basa-basi, Thomas pun ingin menyerang Sung Jinwo. Semua anggota Biro Hunter dan Guild Avenger sudah berkumpul di tempat itu. Tiba-tiba terdengar suara benturan yang sangat keras dan mobil-mobil pun berterbangan terdorong oleh tubuh keras dari Thomas Andrew. Semua menyaksikan Thomas terdorong sangat jauh oleh suatu hal. Saat semua orang dari Biro Hunter mengamankan diri, Jinwo pun mensummon Kaisel dan Igris untuk membawa Yun Jinwo segera ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan dengan benar. Dua kubu pun sudah bersiap untuk bertempur, yaitu kubu Hunter tingkat nasional Thomas Andrew melawan sang Shadow Monarch Sung Jinwo. Thomas pun tak peduli lagi dengan masalah Wang Dongsu. Karena di matanya saat ini, dia hanya ingin fokus untuk mengembalikan nama baiknya dengan cara mengajar hunter yang sombong di depannya saat ini.